selamat pagi. Sobat Sehat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Bersama saya, Elgin Fridianto. Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas seputar hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sudah tidak asing lagi pastinya, tapi penderitanya ini cenderung meningkat, Sobat Sehat. Nah, nanti akan hadir dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Tentu kita akan berbincang seputar hipertensi dan cara mencegahnya. Tapi sebelumnya kita simak dulu informasi berikut ini. Sobat Sehat, tentu pernah mendengar tentang hipertensi atau tekanan darah tinggi. Iya, ini adalah kondisi ketika tekanan darah melebihi ambang batas normal pada diri seseorang. Dan hipertensi sendiri dapat diketahui dengan cara rajin memeriksakan tekanan darah. Sejauh ini, pembahasan tentang hipertensi sebenarnya sudah cukup banyak. Meski demikian, penderita hipertensi justru tak kunjung turun, bahkan cenderung meningkat. Rupanya ini tidak hanya menyerang mereka yang lanjut usia, tapi juga menyasar kalangan muda. Dan jika kondisi ini tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin bisa berakibat fatal bagi penderitanya. Pasalnya, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi, antara lain penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina mata, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan syaraf, hingga gangguan serebral otak. Di kalangan medis, hipertensi memiliki istilah silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Hal ini karena penderita hipertensi umumnya tidak mengalami gejala apapun sampai tekanan darahnya sudah terlalu tinggi dan mengancam nyawa. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, hipertensi juga merupakan salah satu kondisi yang bisa memperburuk para penderita COVID-19. Bahkan data yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada Oktober 2020 lalu, hipertensi menjadi penyakit penyerta atau komorbid tertinggi pasien yang terinfeksi virus corona di Indonesia. Dilanjutkan dengan diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit paru, dan ginjal. Lantas bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan tekanan darah dan apa saja yang harus dilakukan agar tubuh tetap sehat hingga terhindar dari hipertensi? Ikuti perbincangannya di Ayo Sehat. Nah, Sobat Sehat, bersama saya sudah hadir dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, Dr. Nimade Hustrini. Dan kita akan tentu sekarang langsung berbincang, Dok. Nih, dulu tuh saya sempat bilangnya, jangan marah-marah, kamu kena darah tinggi ya. Sebenarnya itu benar nggak sih, Dok? Iya, terima kasih Mas El. Jadi kalau misalnya orang hipertensi nggak harus selalu marah-marah kemudian tensi menjadi naik. Walaupun memang faktor emosi bisa menaikkan tekanan darah. Oh, berarti itu ada korelasinya dengan hipertensi gitu, Dok? Betul. Oke. Nah, mungkin sebagai pembuka, sebenarnya hipertensi itu apa sih, Dok? Mungkin sebagai pembukaan kepada Sobat Sehat di rumah, ada yang nggak tahu soal hipertensi ini. Boleh dijelaskan, Dok? Iya, jadi kalau yang disebut sebagai hipertensi atau bahasa awamnya tekanan darah tinggi, bahasa Inggrisnya high blood pressure, itu adalah tekanan darah sama atau lebih dari 140 per 90 mm air raksa. Jadi memang tekanan darah itu harus kita ukur untuk mengetahui apakah seseorang hipertensi atau tidak. Dok, ini kan di luar sana untuk pembahasan soal hipertensi ini kan udah banyak banget nih, Dok. Tapi kalau misalnya dilihat, ternyata penderita hipertensi ini makin banyak. Ini kenapa nih, Dok, kira-kira? Iya, jadi memang hipertensi itu bukan hanya masalah di Indonesia, tapi juga di dunia. Karena kurang lebih sekitar 30% populasi di dunia dan rata-rata angkanya sama. Ya, itu menderita hipertensi. Jadi 1 dari 3 orang dewasa itu menderita hipertensi. Oh, ya? 1 dari 3 orang dewasa? Iya, 30%-nya. 30%. Jadi kalau data dari dari riset kesehatan dasar dari Kementerian Kesehatan tahun 2018, angka kejadian hipertensi di Indonesia itu 34,1%. Dari penduduk kita waktu itu 260 juta. Iya. Jadi 1 dari 3 orang itu menderita hipertensi dan itu angkanya cukup tinggi. Kalau dikatakan kenapa nggak bisa
turun ya? angkanya, ya memang agak susah ya. Bahkan di Riskesdas yang sebelumnya, 5 tahun sebelumnya 2013, angkanya sebetulnya kurang dari 30%, 27,8%. Kemudian 5 tahun kemudian 5 naik. tahun naik ya? Iya, sebenarnya hipertensi itu kan suatu yang sangat mudah ya, tanda kutip ya, sederhana untuk didiagnosis oleh semua dokter. Oke. Ya, semua dokter tuh harusnya bisa mendiagnosis hipertensi. Karena ngukur tekanan darah 140/90 ke atas, Itu sudah ya, pasti kena itu hipertensi. minimal 2 kali pengukuran dalam visit yang 2 kali berbeda. Dia sudah bisa terdiagnosis sebagai hipertensi. Oh. Jadi gampang sekali. Obatnya pun banyak. Obatnya banyak. Oke, Banyak oke. dan murah, tersedia juga sampai di puskesmas. Oke, oke. Nah, dok, tentu kita kan pengen tahu nih seperti apa sih sebenarnya orang yang sekiranya rentan untuk terkena hipertensi. Tapi jangan dijawab dulu, dok. Oke. Sobat Sehat, jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat usai jeda. Masih di Ayo Sehat, tentunya masih bersama saya Dr. Made. Dok, tadi sebelum jeda pertanyaan saya, orang seperti apa yang rentan terkena hipertensi? Monggo, dok. Ya, sebetulnya semua orang itu bisa terkena hipertensi. Karena hipertensi itu dasarnya adalah karena kekakuan pembuluh darah. Oke. Jadi sebetulnya hipertensi itu, Mas El, itu ada 2. Hipertensi yang primer dan hipertensi yang sekunder. Oke, dibagi 2 ya. Ya, primer itu yang kita tidak ketahui penyebabnya, tapi sebagian besar karena hal-hal tadi, kekakuan pembuluh darah dan sebagainya. Oh, berarti Tapi tidak yang ini kedua, yang sekunder itu karena ada penyakit yang mendasarinya. Oh, Ya, oke. misalnya ada kelainan ginjal, ya kelainan hormon dan sebagainya. Nah, itu bisa. Nah, jadi siapa saja yang berisiko? Satu, kita semua. Ya, kalau kita bertambah usia karena pembuluh darah kita kaku, maka kita berisiko untuk terjadi hipertensi. Oh, justru semakin tua itu semakin Ya, beresiko ya, karena baik, pembuluh baik. darah kita kaku, maka tekanan di dalam pembuluh darah akan meningkat. Oh, Nah, baik. biasanya orang di atas usia 45 tahun 45 itu udah mulai tahun. terjadi kekakuan pembuluh darah. Kedua adalah laki-laki. Oke, laki-laki lebih Laki-laki rentan. lebih Kenapa rentan nih, dok, menderita kira-kira? hipertensi. Ya, salah satunya karena masalah hormonal. Oh, Jadi hormon. perempuan itu lebih sedikit menderita hipertensi. Itu kalau kejadiannya sebelum kita menopause. Oke. Ya, Sebelum. tapi setelah wanita menopause, maka nggak ada lagi perlindungan dari hormon estrogen. Oke, baik. Gitu. Maka kejadiannya setelah menopause adalah sama dengan orang yang laki-laki. Laki-laki. Gitu. Oh, oke. Kemudian orang yang ada riwayat keluarga menderita hipertensi, misalnya papanya, genetik ya? betul, kakeknya, neneknya, atau siapa yang menderita hipertensi, dia bisa terkena hipertensi. Dan yang lebih sering lagi adalah orang yang ya kita lihat banyak contohnya, orang yang gemuk, Oke. Ya. Dengan kondisi berat badan ya, betul, berarti. sedentary lifestyle. Betul, lifestyle. Iya, jadi kemana-mana naik mobil. Kemudian sekarang pandemi gini, Iya. WFH, Di rumah aja. iya, pesan makan. Makan gampang, makan yang Gampang banyak. dan sebagainya. Dok, ini kan tadi genetik. Tapi sebenarnya mungkin sebelum kita ke dokter ya untuk bisa mengecek tekanan darah, kira-kira ada gejala-gejala yang muncul nggak sih? Gimana, dok? Iya, jadi sebetulnya kalau di pasien banyak datang ke tempat praktek itu, dokter, tengkuk saya sakit gitu kan. Oh, ini ya? Terus pusing dan sebagainya. Sebetulnya itu bukan gejala spesifik untuk hipertensi. Oh, oke. Justru hipertensi itu, Mas El, nggak punya gejala. Sebagian Baik. besar orang tidak bergejala. Oke, tidak bergejala Tiba-tiba ya? begitu diukur tensinya 200, ya, dan dia stroke. Gitu. Baik, baik. Jadi Oh. memang kita tidak tahu apakah kita menderita hipertensi atau tidak hanya dengan mengandalkan gejalanya saja. Jadi memang harus ukur tekanan darah untuk tahu Harus apakah rutin, kita betul. Oke, baik. hipertensi. Berarti atau tidak. secara tidak langsung ini dikatakan sebagai pembunuh yang diam-diam, silent Betul. killer ya, dok ya? Iya. Nah, dok, ini bicara kita di tengah pandemi. Kemarin Kemenkes merilis data bahwa 50,2% dari pasien COVID yang masih aktif itu menderita komorbidnya hipertensi, dan sekitar 13,2% pasien yang meninggal itu komorbidnya hipertensi. Ya. Apa betul, dok, untuk seseorang yang memiliki hipertensi ini lebih rentan untuk terpapar virus COVID-19?
Iya, jadi memang dari awal pandemi juga isu tentang hipertensi ini sudah ramai diperbincangkan ya. Jadi laporan dari tidak hanya dari Indonesia, dari China di awalnya, kemudian dari Italia, dari Prancis, Jepang dan sebagainya, memang hipertensi merupakan salah satu faktor risiko untuk menderita terinfeksi COVID-19 gitu. Kenapa Jadi tuh, Dok? kenapanya? Karena kalau kita lihat cara virus itu masuk, SARS-CoV-2 ya, kalau virus COVID ini, dia masuk melalui jalur ACE2 ya. Jadi ACE2 atau angiotensin converting enzyme, jadi suatu protein. Oh, protein ya. Protein yang diekspresikan di berbagai sel di tubuh kita, Oke. ya, terutama di paru, ya, di saluran nafas atas, di hidung, kemudian ada juga di mata, ya, di kornea, dan juga di saluran cerna, di gastrointestinal. Nah, virus itu masuk menempel di sel, ya, kemudian melalui reseptor dari ACE2 ini. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak reseptornya, semakin banyak reseptornya, maka mungkin Kemungkinan besar gejala ya? klinisnya juga akan semakin berat. Oh, oke, baik. Dok, di masa pandemi ini sebenarnya, nah ini mungkin cerita ke pengalaman Dokter Made. Saat pandemi ini apakah orang yang menderita hipertensi ini semakin banyak, Dok? Karena mungkin kan seperti yang Dokter Made bilang tadi, perubahan pola gaya hidup. Naik mobil, di rumah aja. Gimana, Dok? Mungkin ya, kita belum tahu apakah di masa pandemi ini justru memicu kejadian hipertensi lebih banyak lagi. Ya mungkin aja. Jadi ini interaksi antara penyakit menular, Betul. ya, dari infeksi COVID, kemudian sampai menyebabkan perubahan pada misalnya kejadian penyakit tidak menular hipertensi ini. Bisa jadi mungkin layak Bisa untuk jadi, ya? dijadikan penelitian ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya, Dok, ini untuk normalnya orang ini untuk pengecekan tekanan darah itu baiknya berapa kali dalam sebulan, mungkin dalam rentang waktu sebulan kali ya? Oh, kalau kita misalnya tidak ada faktor resiko ya, mama, papa atau keluarga relatif lainnya nggak ada hipertensi, kemudian kita lifestyle kita bagus gitu, mungkin bisa setahun sekali. Oh, setahun sekali? Iya, tapi kalau misalnya kita udah lebih tua, ya di atas 45 tahun bisa 6 bulan sekali. Tapi begitu kita punya relatif yang hipertensi, kemudian kita udah mulai obes atau overweight, ya kita lebih sering, bisa sebulan sampai 3 bulan sekali untuk cek tekanan darah. Tapi begitu kita terdiagnosis hipertensi, itu harus lebih sering. Oke, harus lebih sering ya berarti ya. Nah, oke, Dok. Nah, sebenarnya nih hipertensi ini bisa disembuhin nggak sih, Dok? Tapi jangan dijawab dulu, Dok. Sobat Sehat, jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu. Ayo Sehat akan kembali usai jeda. Di Ayo Sehat tentunya masih bersama saya Dokter Made. Dok, tadi sebelum jeda pertanyaan saya, orang seperti apa yang rentan terkena hipertensi? Monggo, Dok. Ya, sebetulnya semua orang itu bisa terkena hipertensi. Karena hipertensi itu dasarnya adalah karena kekakuan pembuluh darah. Oke. Jadi sebetulnya hipertensi itu, Mas El, itu ada dua. Hipertensi yang primer dan hipertensi yang sekunder. Oke, dibagi dua ya? Ya, primer itu yang kita tidak ketahui penyebabnya, tapi sebagian besar karena hal-hal tadi, kekakuan pembuluh darah dan sebagainya. Oh, berarti tapi tidak yang ini kedua, yang sekunder itu karena ada penyakit yang mendasarinya. Oh, Ya, oke. misalnya ada kelainan ginjal, ya, kelainan hormon dan sebagainya. Nah, itu bisa. Nah, jadi siapa saja yang beresiko? Satu, kita semua, ya. Kalau kita bertambah usia karena pembuluh darah kita kaku, maka kita berisiko untuk terjadi hipertensi. Oh, justru semakin tua itu semakin beresiko ya, Pak? Karena pembuluh darah kita kaku, maka tekanan di dalam pembuluh darah akan meningkat. Oh, Nah, baik. biasanya orang di atas usia 45 tahun 45 itu udah mulai tahun. terjadi kekakuan pembuluh darah. Kedua adalah laki-laki. Oke, laki-laki lebih Laki-laki rentan. lebih Kenapa rentan nih, Dok, menderita kira-kira? hipertensi. Ya, salah satunya karena masalah hormonal. Oh, Jadi hormon. perempuan itu lebih sedikit menderita hipertensi. Itu kalau kejadiannya sebelum kita
wanita menopause. Oke. Ya, Sebelum. tapi setelah wanita menopause maka nggak ada lagi perlindungan dari hormon estrogen. Oke, baik. Gitu. Maka kejadiannya setelah menopause adalah sama dengan orang yang laki-laki. Laki-laki. Gitu. Oh, oke. Kemudian orang yang ada riwayat keluarga menderita hipertensi, misalnya papanya, genetik ya. betul, kakeknya, neneknya atau siapa yang menderita hipertensi, dia bisa terkena hipertensi. Dan yang lebih sering lagi adalah orang yang ya kita lihat banyak contohnya, orang yang gemuk. Oke. Ya. Dengan kondisi berat badan ya Betul, berarti. sedentary lifestyle. Betul, lifestyle. Iya, jadi kemana-mana naik mobil. Kemudian sekarang pandemi gini, Iya. WFH. Di rumah aja. Iya, pesan makan. Gampang makan yang Gampang banyak. dan sebagainya. Dok, ini kan tadi genetik. Tapi sebenarnya mungkin sebelum kita ke dokter ya untuk bisa mengecek tekanan darah, kira-kira ada gejala-gejala yang muncul nggak sih? Gimana, Dok? Iya, jadi sebetulnya kalau di pasien banyak datang ke tempat praktek itu, dokter tengkuk saya sakit gitu kan. Oh, ini ya. Terus pusing dan sebagainya. Sebetulnya itu bukan gejala spesifik untuk hipertensi. Oke. Justru hipertensi itu Mas El nggak punya gejala. Sebagian Baik. besar orang tidak bergejala. Oke, tidak bergejala Tiba-tiba ya. begitu diukur tensinya 200 ya, dan dia stroke gitu. Baik. Jadi Oh. memang kita tidak tahu apakah kita menderita hipertensi atau tidak hanya dengan mengandalkan gejalanya saja. Jadi memang harus ukur tekanan darah untuk tahu apakah Harus rutin, kita betul. Oke, baik. hipertensi. Berarti secara tidak langsung ini dikatakan sebagai pembunuh yang diam-diam, silent Betul. killer ya, Dok ya. Iya. Nah, Dok, ini bicara kita di tengah pandemi. Kemarin Kemenkes merilis data bahwa 50,2% dari pasien COVID yang masih aktif itu menderita komorbidnya hipertensi, dan sekitar 13,2% pasien yang meninggal itu komorbidnya hipertensi. Ya. Apa betul, Dok? Untuk seseorang yang memiliki hipertensi ini lebih rentan untuk terpapar virus COVID-19? Iya, jadi memang dari awal pandemi juga isu tentang hipertensi ini sudah ramai diperbincangkan ya. Jadi laporan tidak hanya dari Indonesia, dari China di awalnya, kemudian dari Italia, dari Prancis, Jepang dan sebagainya, memang hipertensi merupakan salah satu faktor risiko untuk menderita terinfeksi COVID-19 gitu. Kenapa Jadi tuh, Dok? kenapanya? Karena kalau kita lihat cara virus itu masuk, SARS-CoV-2 ya, kalau virus COVID ini, dia masuk melalui jalur ACE2 ya. Jadi ACE2 atau angiotensin converting enzyme, jadi suatu protein. Oh, protein ya. Protein yang diekspresikan di berbagai sel di tubuh kita, Oke. ya, terutama di paru, ya, di saluran nafas atas, di hidung, kemudian ada juga di mata, ya, di kornea, dan juga di saluran cerna, di gastrointestinal. Nah, virus itu masuk menempel di sel, ya, kemudian melalui reseptor dari ACE2 ini. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak reseptornya, semakin banyak reseptornya, maka mungkin Kemungkinan besar gejala ya? klinisnya juga akan semakin berat. Oke, baik. Dok, di masa pandemi ini sebenarnya, nah ini mungkin cerita ke pengalaman Dokter Made. Saat pandemi ini apakah orang yang menderita hipertensi ini semakin banyak, Dok? Karena mungkin kan seperti yang Dokter Made bilang tadi, perubahan pola gaya hidup. Naik mobil, di rumah aja. Gimana, Dok? Mungkin ya, kita belum tahu apakah di masa pandemi ini justru memicu kejadian hipertensi lebih banyak lagi. Ya mungkin aja. Jadi ini interaksi antara penyakit menular, Betul. ya, dari infeksi COVID, kemudian sampai menyebabkan perubahan pada misalnya kejadian penyakit tidak menular hipertensi ini. Bisa jadi mungkin layak Bisa untuk jadi, ya? dijadikan penelitian ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya, Dok, ini untuk normalnya orang ini untuk pengecekan tekanan darah itu baiknya berapa kali dalam
sebulan, mungkin dalam rentang waktu sebulan kali ya. Oh, kalau kita misalnya tidak ada faktor resiko ya, mama papa atau keluarga relatif lainnya nggak ada hipertensi, kemudian kita lifestyle kita bagus gitu, mungkin bisa setahun sekali. Oh, setahun sekali? Iya, tapi kalau misalnya kita udah lebih tua, ya di atas 45 tahun bisa 6 bulan sekali. Tapi begitu kita punya relatif yang hipertensi, kemudian kita udah mulai obes atau overweight, ya kita lebih sering, bisa sebulan sampai 3 bulan sekali untuk cek tekanan darah. Tapi begitu kita terdiagnosis hipertensi, itu harus lebih sering. Oke, harus lebih sering ya berarti ya. Nah, oke dok. Nah, sebenarnya nih hipertensi ini bisa disembuhin nggak sih dok? Tapi jangan dijawab dulu dok, Sobat Sehat. Jangan kemana-mana, jangan beranjak dulu. Ayo Sehat akan kembali usai jeda.